ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف سعد في سبيل الله خير من قيام الليل القدر عند حجر الأسود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak, ibu-ibu yang dibalik satir yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, baik makan, minum, tidur, berjalan, punya anak, punya istri, kerjaan dan sebagainya. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tetapi ada nikmatul azim minallah, nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ini perlu patut kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Di dalam riwayat yang lain bahwa ada seorang yang mengucapkan lafaz ini alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, maka para malaikat mencatat pahala orang baru sekali mengucapkan kalimat yang mulia ini. Setahun pun belum sampai dia menyelesaikan tulisan pahala yang mengucapkan kalimat yang mulia ini. Ya. Maka hadirin mulia, nikmat iman dan Islam ini kita akan dapatkan hadirin ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang tidak punya iman dan Islam. Justru penyesalan yang sangat luar biasa ketika mereka tidak mendapatkan iman dan Islam ketika di dunia, sehingga penyesalan di akhirat tidak akan bisa terulang lagi. Mereka akan kembali ke dunia. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam kitab Hadits Sahabat terangkan orang-orang ahlus syahadah yang mempunyai kalimat iman di dalam hati mereka, maka hadirin mulia, walaupun ketika mereka di dunia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zikir, meninggalkan baca Quran, penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi ketika di dunia mereka punya kalimat iman ini, kalimat la ilaha illallah, mereka orang Islam, mereka juga mempunyai kalimat yang mulia ini. Maka ketika di akhirat nanti hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka pula dari neraka jahanam. Walaupun ketika itu mereka disiksa sama dengan orang-orang kafir, maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala terjadi pembicaraan antara orang kafir dan orang Islam. Apa gunanya? Hal antum minal muslimin? Apakah kalian termasuk orang-orang Islam? Orang yang punya kalimat syahadah, yang punya kalimat iman. Ya, kami orang Islam, punya kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Nah, apa gunanya kalian ketika di neraka jahanam sama-sama disiksa dengan kami? Kami orang kafir, kalian orang Islam, punya kalimat iman la ilaha illallah, tapi sama-sama disiksa di dalam neraka jahanam. Maka hadirin mulia, orang iman, orang Islam ketika itu hadirin mulia, mereka mengatakan memang kami disiksa beserta kalian karena kami dulu ketika di dunia berbuat dosa-dosa, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan
antara orang kafir dan orang Islam ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ya. Tidak ridha atas pembicaraan orang kafir seolah-olah mereka ya merendahkan ya orang-orang Islam, orang yang punya kalimat iman la ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, keluarkan orang-orang yang ahlu syahada, yang mereka mempunyai kalimat iman la ilaha illallah di dalam hatinya, walaupun sekali mereka mengucapkan kalimat itu, keluarkan mereka dari neraka jahanam. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu malaikat mencari orang-orang yang punya kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah, orang-orang Islam di dalam neraka, dikeluarkan semuanya dalam kondisi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang mana semuanya itu hangus, hitam legam ya. Kalau orang bilang, Gorontalo bilang po buta bakar ya. Dalam kondisi seperti yang mulia, mereka di dalam neraka disiksa begitu dahsyatnya hadirin, tetapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari neraka jahanam, sehingga orang-orang kafir mengatakan ya laitani. Ya, ini kata-kata ya laitani, satu harapan yang mana mereka itu ingin seperti orang-orang Islam. Ya. Walaupun mereka disiksa neraka, tapi pada akhirnya mereka pula dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Sehingga orang-orang kafir begitu menyesalnya, kenapa saya tidak dulu menjadi seperti mereka, seperti orang-orang Islam yang mempunyai kalimat syahadah la ilaha illallah ya, sedangkan kami berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ini satu penyesalan orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan orang Islam, kemuliaan orang ahlu syahadah yang punya kalimat la ilaha illallah terhadap orang-orang kafir ketika itu. Sehingga hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka hadirin mulia dalam kondisi yang sangat hitam legam itu hadirin mulia, masukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka dari sungai kehidupan itu, subhanallah, keluarnya mereka setelah mandi dari sungai kehidupan itu bercahaya seperti mana rembulan yang keluar dari gerhananya, seperti mana matahari yang keluar dari gerhananya, bersih, bersinar, hilang, hitam legam itu hilang daripada tubuh mereka, kecuali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terstempel di jidat mereka yaitu ada tulisan al-jahannamiyun, alumni jahannam ya. Ini juga hadirin mulia satu pelajaran penting, bahwa orang-orang Islam juga yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlu maksiat ya, tetap ada stempel di jidat mereka al-jahannamiyun, sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah ketika akhir. Mereka melihat begitu banyaknya orang-orang penduduk dalam surga. Mereka melihat mana tempat saya ini, mana rumah saya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, jangan khawatir, jangan takut, kalian telah aku sediakan 10 kali lipat dunia surga untuk kalian ya. Maka hadirin mulia, ketika itu dilihat, oh ini orang yang akhir baru masuk surga, ini alumni jahanam baru datang ke surga ini. Nah, penduduk surga mengatakan kepada mereka, sehingga hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terstempel al-jahannamiyun di jidatnya itu merasa malu karena masih ada bekas tertulis jidat mereka itu al-jahannamiyun, tertulis al-jahannamiyun dengan stempel yang tertulis dengan tinta hitam ya, bekas yang dibakar ya ketika di neraka jahanam. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah stempel ini ya Allah, kami malu dilihat penduduk surga, baru datang di dalam surga, kami ini sudah dilecehkan, dipermalukan oleh penduduk surga, kami malu ya Allah, hilangkanlah stempel ini. Maka dengan Maha Rahman,
marahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka sehingga dihilangkan stempel itu. Hadirin, ini satu kemuliaan orang-orang beriman kepada Allah. Orang yang punya kalimat la ilaha illallah itu orang yang dulu maksiat kepada Allah ketika di dunia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala akan lebih-lebih memuliakan mereka. Ya. Masya Allah. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa yang pertama kali yang akan masuk ke dalam surganya Allah yaitu para wanita. Masya Allah. Maka ini satu kabar gembira untuk para wanita yang mana hari mulia mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendorong suami-suami mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hari mulia Allah Subhanahu wa taala mereka masuk dalam surga. Nabi bertanya, ini siapa mereka kok masuk duluan ke dalam surga? Para malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, itu wanita-wanita yang mana mereka telah memperjuangkan agamanya Allah. Rela suaminya itu mati syahid di jalan Allah. Rela mereka itu ditinggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk surga duluan 500 tahun duluan daripada suami mereka. Mereka masuk di dalamnya akan berdandan, Masya Allah, akan berhias untuk menyambut kedatangan sang suaminya yang tercinta nanti. Hadirin, ya. Dan mereka hari mulia Allah Subhanahu wa taala memakai 70 lapis ya, baju yang sangat mahal, harganya tidak ada tandingannya di dunia ini. Hadirin, ya. Dan mereka memakai dan mereka menunggangi kuda dari yakut. Masya Allah, coba bayangkan Pak, berdandan kemudian Masya Allah naik kuda menyambut kedatangan sang suami yang tercinta. Masya Allah. Ini apa hari muliakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW telah sabdakan, mauqifun sa'atin fi sabilillah khairu min qiyamil lailil qadr inda hajatul aswad. Berdiri saja sesaat di jalan Allah lebih baik daripada salat malam pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Masya Allah. Maka bersyukur bapak-bapak mengajak ibu-ibunya ya, untuk keluar jalan Allah setiap 3 bulan sekali. Masya Allah. Ini satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku umatnya baginda Nabi, punya satu kemuliaan yang sangat besar, pahala yang besar. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Hadits Sawabul Hadi Mulia, orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirinya, waktunya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 700.000 ya. 700.000 ganda pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mana mereka meluangkan masa waktunya ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta diri waktunya. Berbeda hari muliakan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mana mereka hanya membantu dari segi harta, tapi mereka tidak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maqami dengan anak istrinya, tinggal dengan anak istrinya di rumah, tapi kalau dia membantu orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, ini saya berikan uang saya untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk keluar jalan Allah, itu pun dapat pahala. Tapi pahalanya berbeda dengan orang yang keluar dengan harta dirinya, waktunya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak istrinya. Kalau orang meninggalkan seperti itu mendapatkan 700.000. Tetapi hari mulia kalau orang yang berdiam diri ya dengan anak istrinya, tapi hartanya dikeluarkan untuk membantu orang keluar, hanya 700 saja hadirin. 1 rupiah ganti dengan 700 pahala. Tapi kalau hari mulia Allah SWT, orang keluar jalan Allah 1 rupiah di jalan Allah 700.000. Masya Allah. Makanya para sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hari mulia Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwa keutamaan
fadilah orang yang keluar jalan Allah SWT sangat besar, sehingga mereka rela meninggalkan kota Makkah dan Madinah yang mereka cintai. Kalau melihat pahala dari segi pahala dalam hadis baginda Nabi yang mafhumnya, orang yang sholat di Masjid Madinah Al-Munawwarah itu mendapatkan 1000 pahala. Setiap kalau dia sholat 1000 pahala. Sedangkan orang yang sholat sekali sholat saja hari mulia di Baitul Haram, Masjid Makkah Al-Mukarramah, yaitu 100.000. 100.000 pahala ya dia dapatkan kalau sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Orang yang haji dan umrah sangat beruntung hari mulia kalau datang ke sana. Sekali sholat 100.000. Kalau kita di sini hanya berapa? 27. Itu kalau sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah 1 pahala. Yang tidak sholat tidak dapat apa-apa. Nah, orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala setiap amalnya 700.000. Makanya para sahabat ketika ditaskil oleh baginda Nabi, bahwa ketika kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di tempat ini hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Balighu syahidul ghaib, kata baginda Rasul. Sampaikan agama ini kepada orang yang tidak hadir pada saat ini. Sehingga para sahabat mereka ada yang tengok ke timur, ke barat, ke selatan, utara, berjalan terus. Ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan agamanya Allah, menyebarkan agamanya Allah, menyebarkan kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Karena mereka faham dengan mereka meninggalkan kota mereka yang mereka cintai, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah, itu hanya mulia tidak seberapa dengan kalau orang keluar jalan Allah SWT. Nah, begitu juga hadir mulia kita mau nabat tilas kehidupan para nabi dan para sahabat untuk memperjuangkan agamanya Allah. Li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang-orang yang banyak lalai, meninggalkan amalan-amalan agama, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zikir, tidak melaksanakan baca Quran, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sunnah baginda Nabi. Nah, di khalaik umum seperti hari mulia kita bergerak menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan mereka kepada sunnah baginda Nabi. Ini satu karunia yang besar daripada Allah. Sehingga kata baginda Nabi, mauqifun sa'atin, berdiri sesaat kalian saja itu lebih baik daripada sholat malam pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Nah, ini hadirin, maka orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala sangat besar fadilah keutamaan. Maka para masyayikh katakan, kami ketika khurud 2 bulan di India, beliau katakan bahwa kemuliaan orang yang keluar jalan Allah itu sangat besar keutamaan fadilahnya. Kalau rijal 700.000, tapi kalau dia ajak istrinya untuk keluar jalan Allah masturat, bukan 700.000 yang didapatkan, tapi 49 juta pahala yang didapatkan. Allah, maka beruntung, Mbak. Ya, andaikan kalau masturah tahu, mereka tidak akan keluar ini 3 hari setiap 3 bulan. Kalau boleh setiap bulan. Tapi sudah dari tertib para masyayikh kita setiap 3 bulan sekali. Setahun ya, keluar misal 10 hari atau 15 hari. Ya, 3 tahun 40 hari. Ya. Kenapa? Karena hari mulia pahalanya besar. 49 juta pahala yang didapatkan setiap amal yang dibuat, setiap rupiah yang dikeluarkan. Allahu Akbar. Maka bersyukur atas Allah, kita akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ini perlu ada niat yang benar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Ya. Maka niatnya kita ini mau keluar ini mau tamasya atau mau pingin istirahat, capek urus anak, anak istri, urus anak, urus rumah, ya.
atau hari muliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai refreshing saja, tidak hadir. Perlu kita niatkan bahwa kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk islahun nafs, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita. La ilaha illallah kita perbaiki, ya. Dan Muhammadur Rasulullah, amal sesuai cara baginda Nabi itu yang perlu kita perbaiki. Baik sholat-sholat sunnahnya, ya, ataupun kehidupan sunnah yang belum kita amalkan, bagaimana setiap kita keluar ada peningkatan, baik dari segi iman dan segi amal. Kemudian kita mau belajar usahanya baginda Rasul, mau belajar fikihnya baginda Rasulullah, mau belajar tangisannya baginda Nabi. Orang hari mulia kata Kiai Ziran almarhum, orang kalau ketika sholat malam tahajud, ya, dia doa untuk umat, berarti dia fikir kepada umat. Tapi hari mulia ketika dia keluar jalan Allah SWT tidak bangun malam, ya, justru cuma manggoro tidur, masya Allah. Maka hari mulia ini pertanda orang yang belum fikir umat. Nah, maka tanda orang itu fikir kepada umat, kalau dia bangun malam dia menangis doa kepada umat ini supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bersedia semua insyaallah. Ya. Kita bangunkan sama-sama semuanya untuk bangun tahajud. Kemudian hari muliakan Allah Subhanahu wa taala dilandaskan kita keluar jalan Allah, ya, bukan hanya sekedar menunaikan nisab kita, ya. Rutinitas kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Setiap pekan, setiap 3 bulan sekali, setiap setahun dan sebagainya. Nah ini kita buang jauh-jauh, tapi kita keluar jalan Allah khalis lillahi ta'ala. Murnikan niat kita ini hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Maka tertib-tertib dalam dakwah hari mulia ada usul-usul dakwah yang perlu kita jaga. Ya. Perlu jaga itu 4 hal yang perbanyak dakwah ilallah, ta'lim wa talum, zikir, ibadah dan khidmat. Yang perlu dikurangi masa makan dan minum, kurangi tidur dan istirahat, kurangi bicara sia-sia, ya. Kurangi keluar daripada lingkungan masjid, ya. Ada 4 hal yang tinggalkan boros, memakai barang tanpa izin, mengharap kepada makhluk selain kepada Allah, meminta kepada makhluk selain kepada Allah. 4 hal yang kita jaga yaitu taat kepada amir, ya, menjaga amal istimai daripada infiradi. Amal bersama itu lebih utamakan daripada amal infiradi. Kemudian jaga kehormatan masjid, ya, tahiyatul masjid, niat itikaf, ya. Barang siapa yang itikaf di masjid, maka hari mulia Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dengan neraka jahanam 3 parit. 1 parit jauhnya antara langit dan bumi. Ini hadirin. Dan hari mulia kita jaga hari mulia sifat sabar dan tahan uji. Ini hari mulia Allah SWT. Dan 4 hal yang perlu kita tidak sentuh, masalah politik, ya, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, status sosial, derma, minta sumbangan, aib masyarakat itu kita tidak sentuh. Nah ini usul-usul ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia Allah Subhanahu wa taala, karena kita keluar masturat, maka yang namanya amir tidak ada di kalangan wanita. Amir itu hanya satu, yaitu di kalangan lelaki. Semua sami'na wa ata'na, taat, ya. Sami'na itu dengar dan kita taat. Jangan sampai seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina, dengar tapi mereka ingkar, maksiat, tidak mau taat kepada pimpinannya. Nah maka kita selaku orang iman, kita mau belajar usahanya baginda Nabi dengan landasan taat kepada amir. Kalau kita taat kepada amir, sama saja kita taat kepada Allah dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan kita insyaallah kalau 3 hari, ya. Dan jangan lupa doa pada orang-orang yang di sekitar kita, anak istri kita, ya, supaya mereka senantiasa dipilih oleh Allah SWT untuk memperjuangkan agamanya Allah SWT. Ala niyatus salihah wa ridha ta'ala syadillah al-fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
سب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل استماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقا بعد تفرقا معروما معصوما ولا تجعلنا منا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم يسر لنا لإخراج الجماعة الكثير ومتكثر في الصبر والمشاء وفي الليل والنهار في جميع السهور في جميع الدهور مع ذوي السمور وانصر يسره وإكبرك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Salat Ibu, kita akan